فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan berdoa apabila dia berdoa kepadaku.
Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah Ustaz Khalil Rahman yang telah membacakan santunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang telah dibacakan oleh Ustazah Rahma. Semoga beliau mendapatkan kebaikan balasan berupa pahala dan kita pendengarnya mendapatkan pahala juga. Oke, saja sebelum memulai ke acara inti, saya tanya dulu kabarnya. Apa kabarnya Ustadz dan Ustazah pada malam hari ini? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini kalau tagline di Ciomas, di Kaifah khususnya saya, kalau menanya kabar kita samakan suara. Kalau saya menanyakan kabar, jauhnya Alhamdulillah, luar biasa. Tetap Allahu Akbar. Ulang ya. Oke, bisa Ustaz dan Ustazah? Bisa. Oke, saya ulang ya. Apa kabarnya pada malam ini? Alhamdulillah. Bahagia. Allah. Allah, mudah-mudahan segala semangat dan kebahagiaan kita tertular ya kepada saudara-saudara kita. Ya, kita doakan semoga ustadz dan ustazah yang sedang sakit dan kurang sehat, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya cek dulu Ustadz Riyadus Solihin apa sudah hadir? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Saya Ustadz. Ahlan. Oke. Barakallah. Marilah tanpa panjang kalam kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Riyadus Solihin SPDI Al-Hafiz. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita insya Allah semua berbahagia dengan 2-3 hari lagi insya Allah berada di Ramadan, dan kuliah ini tentu maksud dari BP2Q bukan diliburkan ya di Ramadan ini. Maksud kami bukan untuk meliburkan kajian, tapi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas agar bisa mentatbik, mengamalkan apa yang kita kaji di luar Ramadan. Mentatbik tentang mujahadah, mentatbik tentang mukabadah, dan tatbik atas ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga dengan
digantinya ya, kajian baik di Ahad, di Jumat malam yang sekarang ganti Sabtu malam hari ini maupun di Sabtu pagi ya, eh, bisa membuat kita lebih maksimal di dalam tatbik. Dan insya Allah ya, tatbik maksudnya pengamalan. Nah, insya Allah kita akan merintis kembali pada Syawal. Tentu juga ini seharusnya membuat hubungan kita ya dengan Allah semakin kuat sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Itu maksud yang kedua. Kenapa kajian ini ya diliburkan sementara supaya kita membangun hubungan dengan Allah dengan kesempatan yang lebih luas dan seharusnya hubungan hati kita semakin kokoh dengan wasail ya, seperti ini. Dan insya Allah itu yang kita inginkan sehingga di dalam Ramadan ini kita mencapai tiga target yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang yang mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ataupun kondisi ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di akhir semester ini aslinya ini tentu bukan sakofah atau bukan hanya sekedar sakofah, tetapi di akhir semester yang kedua ini kita ingin mengukur materi malam ini adalah ya, semacam memberikan termometer gitu ya, atau alat-alat ukur seberapa besar tatbik ini menjadi satu hal yang badahiyat untuk kita semua. Badahiyat artinya sesuatu yang aksiomatik. Sebagaimana insya Allah kita besok ya akan ada matahari itu badahiyat. Kita butuh air itu badahiyat. Kita pergi pakai pakaian itu badahiyat. Sesuatu yang sudah semestinya begitu. Badahiyat ya, ta'amul atau badahiyat yang pertama adalah badahiyat secara fikrah. Jadi semua guru-guru Al-Quran atau semua kaum muslimin seharusnya secara otomatis di dalam kepalanya itu merasakan bahwa nikmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Yang ini juga ketika kita mengkaji tentang uh, firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, para mufassirin mengatakan supaya manusia ini kembali kepada ya, kesyukuran menikmati Al-Quran sebagai pemberian Allah yang paling berharga. Jadi kita sudah seberapa badahiyat fikrah yang seperti ini. Bersyukur terhadap pasangan hidup, rumah, fasilitas, pangkat, kemenangan, dan seterusnya. Insya Allah ya, ya, selalu kita lakukan. Tapi seberapa bersyukur kita dengan
Al-Quran yang merupakan rasa sebagai nikmat paling besar. Harusnya masuk ke dalam semester kedua, fikrah ini sudah terbangun bahwa nikmat Allah paling besar adalah Al-Quran. Ya, di situ ada nikmatul hidayah, di situ ada nikmat rusda, nikmat mau'izah, nikmat syifa, nikmat rahmat, nikmat sakinah, ya, nikmat syariat. Mau kemana lagi ada nikmat yang sebesar ini? Sehingga mustahil kita sudah dimudahkan nikmatnya, dimudahkan aksesnya, tapi tidak menjadi satu kebutuhan aksiomatik, ya, yang seharusnya kita terasa itu sebagai satu fikrah yang mengakar. Jadi badahiyat, ya, maksudnya fikrah yang mengakar terhadap diri kita. Fikrah yang kedua atau badahiyat fikrah yang kedua adalah merasakan Al-Quran sebagai berita besar dan penting. Bahasa Al-Quran disebut naba'un. Qul huwa naba'un azim. Al-Quran itu berita penting dan berita besar. Kita boleh mengambil ibrah dari beberapa pekan lalu. Seolah-olah berita penting dan berita besar itu, ya, adanya berapa persen 01, berapa persen 02. Kayaknya kalau ketinggalan tuh rasanya, ya, kalau ya entah 01 kalah rasanya, ya, misalnya. Karena kita menganggap berita itu nabaun. Tapi seberapa besar Al-Quran itu sudah terasa dalam fikrah kita bahwa Al-Quran itu persis yang dikatakan oleh Allah. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Siapa yang tidak merasakan Al-Quran sebagai sebuah berita penting, berita besar, maka dia disebut dengan mu'ridun, berpaling dari Al-Quran. Yang harusnya yang kita berpaling apa? Berita yang nggak ada arti, aktivitas yang nggak ada manfaat. Itu yang harusnya berpaling. Karena Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Harusnya kita berpaling kepada hal-hal yang tidak banyak, tidak membawa manfaat, ya, dan menganggap Al-Quran sebagai naba'un azim. Kalau kita tidak merasa itu, ya, khawatirnya secara fitrah memang belum terbentuk sebagai sebuah badahiyat. Al-Quran sebagai berita di mana kita sering, ya, browsing, sering, ya, terasa galau kalau kalau kuota internetnya habis gitu. Saya yakin itu diuji aja coba. Sehari tanpa kuota internet. Gimana itu gelisah? Gimana itu rasanya kikuknya, ya, hatinya. Sehari tanpa kuota internet. Bagaimana mungkin Badahiyat Fikrah itu mengatakan bagaimana mungkin kita sehari tanpa Al-Quran. Dan ketika kita diuji sehari tanpa internet, begitu gelisahnya, tapi sehari tanpa Al-Quran biasa saja, ya, itulah khawatir kita disebut oleh ayat ini. Antum anhu mu'ridun. Padahal Al-Quran ini naba'un azim. Ini
Ya, jadi badayat fikrah untuk kita, ya, sehingga secara otomatis ya Al-Quran ini ya ingin selalu kita akses. Kekurangan akses terhadap Al-Quran ya, disebut oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Seolah-olah kalau nggak mengakses internet jadi ma'isyatan dhanka. Jadi kehidupannya sempit, nggak bisa hubungan dengan manusia, tidak bisa mendapatkan informasi. Bagaimana kalau yang tidak terhubung dengan Al-Quran? Dia tidak bisa terhubung dengan Allah, tidak mendapat informasi penting tentang akhirat, tentang akhir zaman, tentang jiwa, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah hidupnya. Maka secara fikrah kuliah ini akan dirasa berhasil kalau ya bukan saja kelengkapan catatan kita terhadap materi-materi, bukan saja ya eh, terkait dengan ya, kepiawaian kita mengerjakan ujian, ya, tapi fikrah ini harus bisa terasakan. Al-Quran bagaimana bisa terakses secara harian. Badahiyat yang ketiga, ya, satu fikrah di mana Al-Quran itu masdarul fauz, ya, sebagai kunci kesuksesan hidup dan sebagai kunci berbagai macam keutamaan al-fudul, sebagai macam keutamaan manusia dan kesuksesan manusia adanya di Al-Quran. Al-Quran mengantarkan manusia, ya, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin yad'una fiha bikulli fakihatin aminin kadzalika wa zawwajnahum bihaurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yad'una fiha mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Katakan fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Ayat ini kan pembukaannya tentang fikrah ber-Al-Quran. Ini surah Ad-Dukhan yang diawali dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzir. Siapapun yang bersama Al-Quran, endingnya hidup itu pasti dzalika huwal fawzul azim. Meskipun terasanya mujahadah lagi, tapi hasilnya terjangkau. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Artinya, ketika nanti pada sebuah kondisi yang ini sukses, ini enggak sukses, ya, ini ya, eh, ya, tengah-tengahnya, misalnya. Semua orang itu mengatakan sebenarnya mudah saja ya bersama Al-Quran gitu. Ya. Al-Quran sebagai badahiyat itu sebenarnya semua terjangkau ya. Tapi kenapa saya nggak bisa seperti antum antum ini yang ada di Zoom ini, insya Allah. Di akhirat orang akan mengatakan begitu. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Artinya kalau saja kita mau, ya, yang penting ngumpul, yang penting menikmati, ikuti saya tuh gelombangnya, ya.
pada akhirnya nyampe juga ke finish dzalika huwal fawzul azim. Kau orang menjadi sangat menyesal. Dulu hidup bareng, bertetangga, berhalakoh bareng, berupah bareng, berngajar bareng, dia bisa ya. Itu yang disebut la'allahum yatadzakkarun. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Ya, itulah menjadi badahiyat bahwa kalau mau sukses hidup ini, ya, jangan coba menjauh dari aku. Jadi secara fikrah begitu. Ya. Al-Quran nikmat yang paling besar. Al-Quran berita penting dan berita yang agung. Al-Quran sumber dari kesuksesan hidup manusia. Al-Quran sumber pertolongan Allah dan segala macam. Akhir semester ini semua itu sudah kuat di dalam diri kita. Harusnya begitu. Nah, sebagaimana ya tentu sesuai insya Allah dengan Al-Quran dan KRI harga mati. Al-Quran harga mati sama karena keduanya ya sama, ya, tidak bertentangan. Jadi bagaimana kita ketika Allah panggil mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, keberhasilan kita di dalam ta'allamah wa 'allamah di setiap Jumat malam dan hari ini bergeser Sabtu malam. Kalau kita memiliki badahiyat tadi secara fikrah, yang kedua badahiyat secara ta'amul, secara interaksi. Yang tentu tujuan badahiyat ini bukan kemampuan. Oh sudah bisa ini ya, interaksi macam-macamnya. Tapi supaya ya, tergaransi ya, hidup ini di dalam naungan ma'iyatullah. Tujuannya tentu itu. Bukan sekedar kemampuannya. Tapi tergaransinya ma'iyatullah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Tergaransinya ini. Badahiyat ya, di dalam bab ini yang pertama adalah Iqra'il Qur'ana fisyahr. Sudah sejauh apa ini menjadi keterjangkauan dari kita semua. Iqra'il Qur'ana fisyahr. Bacalah Al-Quran sebulan khatam. Karena itu badahiyat yaumian. Setiap hari harus satu juz supaya supaya selesai ya, eh, sebulan itu supaya selesai tilawah di dalam satu bulan. Sehingga ya eh, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ya, semacam jadi perhiasan saja. Ibnu Katsir mengomentari mereka adalah orang-orang yang tidak khatam dalam sebulan. Jadi sehari sejuz. Ya, kalau nggak nyampe, ya, cuma setengah juz, berarti besok satu setengah juz. Jadi sebulan khatam. Kalau bisa manusia itu ya,
mengkondisikan jiwanya seperti ini, maka benar firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita mampu mengkondisikan jiwa, ya, agar bisa iqra'il Qur'an fi syahr. Dan Abdullah bin Amr bin Auf, ya, saat Rasulullah nasihatkan ini, dia tidak membaca sebulan khatam, tapi membacanya 3 hari khatam. Abdullah bin Amr bin As. Ya, kemudian eh, di zaman sahabat memang rata-rata 10 hari khatam atau sepekan khatam. Dan silahkan kita akan banyak menemui baik di kalangan sahabat, tabi'in yang kita pasti menganggapnya kok lebay banget sih Qur'annya begitu. Ya. Mereka kemudian membuat satu satu eh, kaidah namanya famin bisyauqin, ya, sepekan khatam. Dan itu umum ditempuh oleh orang-orang soleh. Dan ini harusnya menjadi badahiyat kita. Karena ketika kita bisa mengkondisikan jiwa ini sebulan hatam, berarti kita adalah orang-orang yang punya kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Yang saat manusia itu bisa menaklukkan dirinya, insya Allah mudah menaklukkan, ya, umatnya, menaklukkan audiennya. Audiennya itu bisa muridnya, kalau suami bisa istrinya. Karena, ya, jiwanya itu sudah biasa ditempa, sudah biasa dikalahkan. Dan bisa bayangkan kalau pengelolaan umat, pengelolaan lembaga Al-Quran, pengelolaan sekolah Quran dikelola oleh orang-orang yang pada aflaha menzakkaha, yang terbiasa punya kemampuan mengelola dirinya, mengelola tahan banting. Nah, ketika ada peluang-peluang hawa nafsu yang mungkin orang memaklumi kalau hawa nafsu itu dikeluarkan. Apa misalnya marah. Ya, dalam sebuah kasus tertentu, tentu manusia bisa maklumi, wajarlah dia marah, disakiti segala macam. Tapi karena dia sudah terbiasa mengatasi jiwanya dengan ta'amul ma'al Quran, bagi dirinya menahan marah itu terjangkau saja. Ya. Bagi dirinya punya rasa malu terjangkau saja. Bagi dirinya menjaga lisan agar tidak ghibah, tidak namimah, tidak segala macam akhlak-akhlak buruk biasa saja. Itulah kenapa Al-Quran ini ketika ditilawahi secara badahiyat, dia memproses kehidupan manusia. Bayangkan kalau lembaga Al-Quran, ya, diampu, dijalankan oleh manusia-manusia yang terbiasa mengelola hawa nafsu. Gimana pengajaran Al-Quran yang terbiasa dilakukan oleh orang yang mengelola hawa nafsu. Kedua, badahiyat ini fungsinya agar manusia tidak terputus hubungan dengan Allah. Badahiyat yaumiyah. Tentu ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, badahiyat yaumiyah ya jangan sejus sehari. Di luar Ramadan itu. Dan ini, ya, yang merupakan hasil dari kuliah kita sebenarnya. Kuliah semester 1, semester 2, hasilnya apa? Kita sudah bisa melakukan badahiyat
fikrah terhadap Al-Quran, dan badahiyat ta'amulnya dengan Al-Quran. Ya, yang belum tentu tidak gagal. Karena keistiqomahan sendiri itu keberhasilan. Istiqomah, saya memang belum Iqra'il Quran besar. Tapi saya masih mau bermajelis-majelis. Ya, insya Allah itu sudah keberhasilan. Tapi memang kuliah ini sengaja dibuat oleh BP2Q supaya melahirkan ya, guru-guru Al-Quran yang muntij di dalam pengelolaan diri, pengelolaan umat, ya, pengelolaan murid-murid, dan pengelolaan lembaga Al-Quran. Wasani, dan kedua, ya, ya, badahiyat usbu'iyan. Nah, kalau tadi badahiyat yaumiyan itu ada Iqra'ul Qur'ana fi syahr, ya, bacalah Al-Quran sebulan khatam, itu yang sifatnya murattab, ya, yang sifatnya tilawah yang murattab, yang disebut oleh hadis Rahilul Murtahil. Ada sebenarnya yaumian yang tidak murattab, ya, tidak urut. Apa misalnya? Rasulullah membaca As-Sajadah, Al-Isra, dan Az-Zumar menjelang tidurnya harian. Jadi yang murattab sebulan khatam. Makanya Rasulullah tidak mengatakan one day one juz misalnya. Kulla yaumin juz'an gitu misalnya. Enggak. Tapi sebulan khatam. Maksudnya apa? Tilawahnya murattab. Ya, urut gitu. Surat ini, surat sampai atas. Urut. Ya. Jadi khatamkan semua terbaca. Jadi isi Al-Quran minimal mengisi jiwa manusia utuh sebulan itu. Yaumian yang tidak murattab itu ada surah Al-Isra, Bani Israel, menjelang tidurnya, juga surah As-Sajadah menjelang tidurnya, juga surah Najiyah. Surah Najiyah itu surah Al-Mulk, dan surah Az-Zumar. 4 surat. Tentu 4 surat ini di luar zikir, di luar awal Al-Baqarah, ya. Ada ayat kursi, ada trikul, ya. Nah, sampai kita trikulnya doang. Nah, apalagi trikulnya juga enggak. Nah, gimana itu? Sedemikian itu loh sebenarnya badahiyat, baik yang urut dan yang enggak urut. Sebayangkan kita yang urut udah kurang. Yang enggak urut enggak ngejalani. Artinya yang konstan gitu ya. Itu aja. Kata sajadah, kalau kita menjalankan sunnah ini, insya Allah belum balik juga udah hafal sendiri, itu nggak usah dihafal itu sajadah. Kalau kita menjalankan sunnah ini, insya Allah ya, kita itu akrab banget dengan surah Bani Israel. Sehingga manusia itu tahu cara mengalahkan Yahudi itu gimana, tahu umat ini. Nah, umat ini nggak tahu cara mengalahkan Yahudi karena nggak akrab dengan surah Bani Israel. Maka kalau kita akrab aja itu, istilahnya insya Allah 10 tahun aja itu surah Bani Israel itu pasti sudah sangat lengket. Katakan Rasulullah menjadi badahiyat yaumian. Baiklah, itu kan Nabi. Ya udah nih, karena kita guru SDIT, ya, bukan Nabi. Ya udah, kita itu sepekan deh. Tapi bayangin kalau sepekan sekali kita hatam menjelang tidur surah Bani Israel. Tentu 20 tahun sudah hafal. Nah, kita berapa coba? 10 tahun, 20 tahun. Ya. Surah Bani Israel insya Allah hafal. Ayat pertama.
Ya. Subhanalladzi asra bi'amdi. Insya Allah apa? Ayat pertama. Halaman kedua belum tentu halaman. Karena betapa jauhnya kita dengan sesuatu yang aksiomatik. Yang ini menjadi kebiasaan para sahabat. Ya. Yang ini jadi kebiasaan para tabi'in. Dan aslinya inilah kebiasaan orang-orang soleh. Dan aslinya inilah kebiasaan guru-guru sekolah Islam terpadu. Indah sekali itu kalau sudah sampai badahiyat seperti ini. Artinya kalau sudah seperti ini, ya, nggak apa-apa kok, nggak usah ada IWR misalnya, nggak usah ada ini kajian begini, nggak, ini udah tatbik aja. Masalahnya sudah ada begini aja, belum tentu. Apalagi nggak ada. Di Al-Isra ada tarbiyatul Quran. Di As-Sajadah ada tarbiyatul Quran. Di Az-Zumar ketemu lagi. Ya. Di surah An-Najiyah, ya, surah Al-Mulk, ya. Makanya aneh kalau ada guru IT surah Al-Mulk kalau setoran bulat-bulat. Aman hadzal ladzi yang mana dulu? Yarzukukum atau huwa jundul lakum. Bulat-bulat tuh aneh. Ketahuan kalau sebelum tidur nggak pernah ketemu tuh surah Najiyah ini, surah Al-Mulk. Karena saya kalau sudah biasa nggak bakalan muter-muter. Dan itu cuma ya, 2 halaman, bonusnya dikit lah, 4 baris. Nah, cuma sedikit aja sebenarnya. Tapi kalau ini tidak aksiomatik, ya, tidak mandiri, tidak kita bangun, adanya kalau ada programnya. Ayo kita mabit di sekolah. Sebelum tidur, baca ini ya. Nah, kalau nunggu program begitu, Allah berikan nikmat hidupnya tiap hari. Masa suratnya dibaca kalau ada program. Ya walaupun itu sudah jauh lebih baik ya daripada nggak ikut program. Ada yang sifatnya usbu'iyan. Usbu'iyan berarti ada surah Al-Kahfi Jumat dengan hasanahnya. Apakah terbebas dari fitnah Dajjal misalnya. Ya, apakah di kuburnya dan segala macam. Usbu'iyan ya, berarti ada eh, surah As-Sajdah di Jumat subuhnya di rakaat pertama. Usbu'iyan. Ya, wallahu a'lam. Saya nggak ngerti lagi kalau guru IT surah sajadah itu nggak lancar gitu. Saya nggak ngerti lagi itu. Seberapa lama harus mengurut dada kita ini ya. Kalau guru IT sajadah nggak lancar gitu. Ya, karena itu usbu'iyan dia badahiyat. Dan tentu di balik itu bukan sekedar hitung-hitungan. Oh ini seminggu sekali. Enggak. Tapi nilai-nilainya itu akan masuk dalam membentuk kepribadian orang beriman ketika itu menjadi prioritas dalam diri. Apalagi ibu-ibu, sholatnya di rumah. Apa yang menghalanginya sajadah? Ya, bagi ibu-ibu, semoga yang bapak-bapak istrinya dengar di Zoom ini. Jadi bapak-bapak ini kan sholatnya di masjid. Nggak mungkin dong badahiyat usbu'iyan. Ya, karena dia jadi makmum. Kalau saja dia dari jadi imam, tentu bacanya sejadah. Kalau jadi makmum gimana? Ibu-ibu jangan boleh pulang suaminya sebelum baca surah sejadah. Pokoknya di masjid, kalau Jumat subuh nambah 10 menit di masjid, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, telat mandiin anaknya, telat bantuin apa, tambahin 10 menit, jangan pulang dulu. Ya, kalau pulang dulu minta teh, tehnya mana Bu? Enggak, sejadah enggak? "Ah, belum, sejadah dulu, baru ada teh. Nah, gitu. Apa ibu-ibu sholatnya di rumah? Siapa yang menghalangi dari baca surah sejadah
dan suratul Insan, rakaat kedua. Bisa bayangin kalau seorang guru Quran yang sifatnya badahiyat ini setahun barang sekali nggak pernah melakukan. Kalau ditanya aktivitasnya apa? Guru Quran. Itu sama saja ya. Jika seorang mengajar matematika, ya, tapi dia nggak pernah kuliah matematik, ya. Dia nggak pernah belajar matematik atau yang linear dengannya. Ya, gimana itu eh, akan bisa menjiwai, bisa menjelaskan, ya. Karena ketika manusia mengajarkan Al-Quran, dia butuh peranan Allah untuk membantu pengajaran. Maka ketika Allah membantu pengajarannya, itu yang disebut dengan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ada Allamahul Bayan. Wah, setiap pengajar Al-Quran itu selalu butuh peranan Allah. Gimana kita memerankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau badahiyat, enggak. Setahun sekali, enggak. Setahun tidur berapa kali? 300 kali lebih malamnya. Ya katakan dikurangi satu karena ada pilpres lah. Semalaman nggak tidur jadi saksi. Tapi kan masih ada 300 lebih yang lain. Pernah baca Al-Isra sebagai pengantar tidur? Belum. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, mari kita ya, betapa pentingnya fikrah badahiyat ta'amul dengan Al-Quran. Pernah Jumat dengan sajadah setahun? Belum pernah. Ya, ibu-ibu kan di rumah aja sholatnya. Ya, nggak ada yang menghalangi. Coba kalau ini dilaksanakan. Ya, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Adanya ma'iyatullah ya, pada diberikan untuk orang-orang yang selalu menjaga ya, badahiyat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Adanya di akhir surah An-Nahl. Awalnya diawali dengan ada amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrik. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan itu takdiyatul Quran. Allah terus malaikatnya turunkan Al-Quran ya, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di An-Nahl ya kita akan ketemu eh, apa wa auha ya wahyu Allah mewahyukan lebah wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Ya. Allah mewahyukan itu. Ya. Para apa istilah sekarang TNI, Tibun Nabawi Indonesia, para tobib-tobib apa Tahli Bekam dan seputarannya itu mengatakan kalau ya baik, apa ya mengambil dari ayat ini kalau manusia aslinya tidak minum madu ya, dalam sehari itu zalim terhadap tubuhnya, terhadap jiwanya. Padahal ayat sebelumnya Allah katakan wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau manusia enggak bersama madu aja disebutnya zalim, gimana manusia enggak bersama ayat Allah dalam hari-harinya? Betapa zalimnya manusia itu.
Nah, Masya Allah ya kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana membangun urgensi dari badahiyat at-ta'amul ma'al Quran. Ada Al-Kahfi, ada, dan tentu ada, ya, ada zikir-zikir tertentu atau ada badahiyat usbu'iyan, ya, yang seharusnya dilakukan oleh para imam. Misalnya kalau sholat Jumat, Rasulullah seringnya membaca surah Qaf. Aneh kalau ikhwan, ya, Ummu Hisham itu hafal surat Qaf karena sering mendengar Rasulullah, ya, baca itu waktu khotib, ya, waktu memimpin sholat Jumat. Dia katakan, saya hafal surat Qaf gara-gara Rasulullah itu kalau Jumat bacanya itu. Ya tentu kita bijak, nggak harus habis. Ya. Ya, nggak harus satu rokaatnya Qaf gitu. Ya. Nah, umatnya bisa lari, ya, apalagi yang khotib di kantor-kantor, ya. Selesai jam 1 nanti. Jadi Rasulullah khutbahnya pendek, lebih pendek dari bacaan Qaf dan Al-A'la. Rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Al-A'la atau Al-Ghasyiyah. Ya. Tentu kalau dikumpulkan khutbahnya lebih pendek, hasilnya selesainya sama, ya, standar 30-an atau 35 menit cukup sebenarnya. Nah, jangan sampai kita, ya, eh, tidak nyunah di dalam badahiyat seperti ini bagi para ikhwan, ya, jangan sampai, ya, karena semangat berkurban misalnya, dapat amanah dapat amanah mimpin sholat Idul Adha, biar sesuai bacanya inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ini berkorban. Ya itu bahas kurban, tapi Rasulullah kalau memimpin sholat Idul Adha, Idul Fitri, bacanya bukan itu. Ya, hanya umat ini, ya gak dapat tarbiyah. Dan ini harus menjadi badahiyat bagi guru-guru Quran yang hadir di masyarakat. Karena kita ini diamanahkan Allah tidak hanya membina murid yang datang ke kita, yang bayar SPP, yang pakai uang pendaftaran. Bukan itu saja yang kita ajari. Tapi umat itu ada tetangga, ada umat yang sekian banyak. Ya. Itu juga harus diberikan hak mereka untuk menerima khidmah pelayanan Al-Quran ini. Jadi, ya, kalau kita dipercaya umat jadi imam, badahiyat bacaan-bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus menjadi sesuatu yang kita akrabkan kepada umat. Nah, apalagi, ya, misalnya badahiyat di dalam bacaan sholat. Sholat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu rakaat sepadan atau setara dengan surah Al-Waqiah. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir di awal pembahasan tentang surat Al-Waqiah. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya, Rasulullah itu sholat subuhnya satu rakaatnya sepadan dengan Al-Waqiah. Ia bisa At-Tur, bisa An-Najm, bisa Al-Qamar. Ustaz, kalau begitu umat kabur, Ustaz. Ya tentu nggak harus segitu banyaknya. Nah, kita melatih umat. Ya, tapi ya jangan kulhu terus. Jangan wadduha terus. Dengan durasi yang sama, kenalkanlah ayat-ayat ini. Diproses umat ini. Ya,
supaya umat ini mengenal Al-Quran lebih banyak lagi. Dan insya Allah walaupun posisi kita ini ngimamin, posisi kita ngajarin, tapi aslinya kita sedang mengakses umat ini untuk lebih siap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya, betapa pentingnya badahiyat ini, betapa pentingnya suasana seperti ini. Isya-nya bagaimana? Bacalah kalau Isya itu surah At-Takwir atau Al-Infitar atau sepadannya. Meskipun umat ini ya jangan terlalu ngalah kita. Ya. Misalnya seminggu kita jadi imam, bolehlah ya. Yang 5 hari buat duha dan sepadannya. Yang 2 hari diangkat tuh umat kita. Sehingga lama-lama umat ini menikmati ya. Sehingga mereka akan menjadi kebiasaan. Siapa yang memproses ini kalau bukan guru al, kalau bukan kita semua. Begitulah ya. Aslinya kuliah-kuliah kita ini ya sedang membangun masyarakat, membangun umat. Bagi yang Allah antarkan datang kepada kita, anak-anak kita itu, murid-murid kita itu, atau memang kita yang menjemput umat ini. Umat ini terbawa. Gimana nanti ya, badahiyat kalau sudah pada qiyamul lail? Gimana ya, badahiyat kalau sudah dalam ya, sholat sunnah? Tentu eh, ini semua harus menjadi satu hal yang terfikirkan oleh diri kita. Orang kepikiran punya rumah biasa, semua orang juga bisa. Orang kepikiran gimana caranya punya kendaraan, punya motor, semua orang juga mikirin. Tapi mikirin badahiyat sebagai sebuah proses cara Allah, ya, cara Rabbani, kaifiatur Rabbani ya, untuk mengelola ya, syakhsiyah, ya, kehidupan orang beriman dan mengantarkan pada pengelolaan dakwah, pengelolaan umat. Kalau nggak dipikirin nggak nyampe-nyampe. Disitulah insya Allah suasana kuliah ini akan semakin hidup karena kuliah ini ya bukan semata-mata ingin membangun satu suasana ilmiah, tapi semua membawa kepada suasana bagaimana kita mudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rindukan semua, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ya, silakan kalau ada diskusi. Syukron jazakallah asal jaza kepada Ustadz Arif Solihin. Selanjutnya barangkali dari peserta BP2K kali ini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tafadol. Ada yang ingin didiskusikan Ustadz dan Ustazah peserta BP2K? Allah mungkin cukup jelas Baik, Ustadz ya. kalau nggak ada kita tutup ya. Boleh, Ustaz? Ya,
Tafadhol Ustaz. Boleh. Baik, kita tutup ya. Itu ada yang mau bertanya? Iman. Baik, tampaknya insya Allah ini nanti kita bersua lagi di murajaah yaumiyah pada tarawih. Semoga bisa mengikuti sampai khatam dan kita eh, kembali di ba'da syawal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an الذين هم خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم إنك أعداءك أعداء الدين. اللهم إن عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يحاربون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم برحمتك بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Riyadus Shalihin yang telah memimpin doa dan telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa mengaplikasikan, mengamalkannya di kehidupan keseharian kita. Kecil Bapak jadi suaranya. Baiklah, kita tutup pertemuan yang mulia ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah,